Salah satu tempat nih yang umum banget didatangin wisatawan katanya kalau misalkan berlibur ke Desa Jampit adalah Guest House Jampit. Yaitu penginapan bergaya Belanda ya, yang juga sering dijadikan spot foto-foto nih. Jadi penginapan di sini tuh emang tampaknya tuh sederhana dan tua, tapi interior di dalamnya ini mempesona banget. Oke, kalau dalam bahasa Jawa nih, wurung itu artinya sesuatu yang gagal. Tapi nama kawah wurung pun merujuk pada kawah yang tidak jadi atau gagal terbentuk. Jadi kita nggak bahas tentang Bondowoso aja, tapi sebagai perbandingan kalau Indonesia tuh memiliki banyak desa yang bagus gitu untuk kita kunjungi ya. Banyak. Mungkin kalau kalian yang sering mendengar, nah ini desa Wairebo ini belakangan memang lagi naik daun ya. Desa ini terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dan oleh karena itu ini perlu perjuangan sekali untuk bisa mencapai desa Wairebo ini ya. Hai Indonesia, balik lagi sama Nuke dan Aisyah Gre di sini. Kalau tadi di segmen pertama kita udah bahas tentang keindahan Bondowoso yang katanya nih punya wisata ya atau desa wisata yang mirip dengan New Zealand dan juga Jeju yang ada di Korea Selatan. Ini perpaduan gimana ya, di Eropa ketemu Korea Selatan. Indahnya nggak kebayang sih kayak apa gitu. Nah kita lanjut, gimana Gre? Kira-kira kalau kamu nih excited nggak tentang wisata yang ada di Bondowoso? Mungkin banyakan orang dengar Bondowoso, ada apaan di Bondowoso? Nah tertarik banget karena memang lagi pengen banget sih balik lagi ke Banyuwangi gitu. Nah salah satu tempat nih yang umum banget didatangin wisatawan katanya kalau misalkan berlibur ke Desa Jampit adalah Guest House Jampit. Yaitu penginapan bergaya Belanda ya, yang juga sering dijadikan spot foto-foto nih. Jadi penginapan di sini tuh emang tampaknya tuh sederhana dan tua, tapi interior di dalamnya ini mempesona banget. Kabarnya sih rumah itu merupakan peninggalan Belanda dan juga sudah dibangun sejak tahun 1927. Pada bagian luar rumah nih kita bisa lihat ada taman bunga cantik banget gitu ya. Terus juga beberapa jenis bunga bisa ditemukan di depan rumah. Ada lili, ada bunga anyelir, ada gerbera, ada bunga krisan, ada aster, ada kala, terus banyak lagi lainnya gitu ya. Jadi banyak bunga-bunga gitu nih. Kayak jalan-jalan di Belanda ya. Iya, jalan-jalan Belanda ya. Enaknya tuh lagi berkunjung ke sana, rekening kita juga berbunga-bunga. Itulah. Dompet berbunga-bunga, hati berbunga-bunga. Betul. Cocok banget tuh, langsung kita cus ke Bondowoso habis itu ya. Nah, jadi selain itu pemandangan rumah ini juga luar biasa banget menakjubkan katanya ya. Karena memang lokasinya yang berada di kaki Gunung Ijen. Jadi bagi yang ingin menginap di guest house ini udah disediakan nih fasilitas seperti kamar tidur, itu ada 4 di situ ya. Terus ada ruang bersantai, ada penghangat ruangan, lengkap juga dengan pramusajinya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot, di sana udah terima beres. Seru banget nih. Seru banget. Dan kalau misalkan kalian liburan ke Desa Jampit nih, ini yang nggak boleh lupa adalah mengunjungi Kawah Wurung. Nah beda nih sama Kawah Ijen tentunya yang isinya kan air danau yang mematikan gitu ya. Nah Kawah Wurung malah terdiri dari hamparan rerumputan hijau seperti pada film Teletubbies nih. Jadi ada bukit Teletubbiesnya juga di sana. Nah deretan hutan pinus, padang bunga hingga perkebunan kopi tentunya menjadi pemandangan ketika kita mengunjungi tempat sana. Dan mengunjungi kawasan ini tentunya akan memberikan ketenangan, kedamaian sekaligus memanjakan mata dengan pemandangannya yang begitu mengagumkan tentunya seperti kita tuh seolah-olah lagi ada di dalam lukisan gitu Nuke. Keren ya, Ih. siapa tahu kita bisa dilukis beneran gitu habis itu. Siapa tahu, bawa pelukis lah. Oke, kalau dalam bahasa Jawa nih, wurung itu artinya sesuatu yang gagal. Tapi nama kawah wurung pun merujuk pada kawah yang tidak jadi atau gagal terbentuk gitu kan. Di sana juga terdapat sebuah cekungan tanah yang luas dan ditumbuhi rerumputan ya. Jadi bagian cekungan tanah tersebut ini biasa disebut dengan Bukit Cincin gitu.
Wah, seru banget nih. Setidaknya nih kalau misalkan ke sana butuh 2 kali berkunjung ke kawah ini. Sebab pemandangannya tuh tergantung pada cuaca dan juga curah hujan. Nah, jadi kalau misalkan ke sana pas musim hujan nih, rumputannya bakal tumbuh subur dan juga warnanya didominasi hijau yang tampak menyegarkan mata. Tapi kalau ke sana pas musim kemarau, area Kawah Wurung ini tampak lebih hangat dan juga berwarna kekuningan. Jadi kalau berkunjung ke sini pada musim kemarau, jangan lupa bawa payung atau topi. Terus juga jangan lupa pakai sunblock ya buat menghindari sinar matahari secara langsung gitu. Kayaknya seru ya ke sana. Kita foto pas rumputnya hijau, foto lagi pas rumputnya coklat. Iya. Ya kan, terus dijadiin reels TikTok. Iya. Padahal butuh waktu nunggunya lama banget. Betul ya kan, bukan ngeditnya yang lama. Nunggu rumputnya berubah warna Bener. yang lama ya. Tapi kalau misalkan mau Betul. foto juga kan tergantung sesi. Kalau mau syahdu berarti musim kemarau kesananya. Iya, terus senja-senjaan. Betul. Ih. Rumputnya lagi coklat semua. Coklat semua. Tapi kalau lagi mau yang ceria-ceria warna-warni baju polkadot ya. Iya, bukan. Mau jadi cewek bumi atau cewek mamba apa cewek kue? Betul ya enggak? Bisa banget. Tapi nih katanya sayangnya jalanan menuju desa Jampit ini masih bebatuan dan belum diaspal ya. Jadi untuk kalian yang ingin berkunjung ke sini harap hati-hati dengan jalan bebatuan di desa Jampit ini ya milenials gitu kan. Takutnya kesandung batu berdarah. Bener. Tapi Jalannya biasanya agak-agak agak-agak off-road gitu ya. Iya, Ya dibawa seru aja ya. Karena emang biasanya tempat wisata yang bagus-bagus tuh emang akses ke sananya amit-amit ya. amit-amit memang. Tapi pas sampai sana hidden gem yang gak kita sangka Nah gitu. itu dia, salah satunya ya Desa Jampit ini. Nah tadi kan kita udah bahas nih kalau di Desa Jampit ini terdapat kebun kopi. Nah tahu nggak sih nih kalau ternyata pada masa pemerintahan Belanda, kolonial Belanda ini mendirikan perkebunan kopi Bondowoso sekitar abad 19 silam. Nah buruh perkebunan kopi di Bondowoso itu sebagian besar merupakan warga dari Pulau Madura guys. Dan para buruh perkebunan itu diimpor langsung dari Madura menggunakan kapal laut via Selat Madura. Mereka lantas berlabuh nih di perairan Situ Bondo dan sekitarnya lalu menetap di lokasi perkebunan. Jadi ternyata penghuni di sana kebanyakan orang Madura juga. Ada kali ya sate ya? Madura tuh di mana-mana kayaknya ya. Di mana-mana sih. Agak nyebar Madura tuh ya, di mana-mana pasti ada Madura gitu ya. Oke, jadi katanya pada mulanya mereka ini yang datang terdiri dari para pria. Meski sebagian ada pula yang membawa istrinya ya guys ya, tapi nggak semua. Nah khususnya yang masih muda nih, mereka nih menetap itu beranak pinak akhirnya turun-temurun. Terus mata pencariannya pun tetap sebagai buruh kebun kopi. Sebab zaman Belanda tuh menilai suku asal Pulau Madura itu dikenal sebagai pekerja ulet, cekatan dan tidak terlalu banyak protes atau banyak cakap. Jadi orang Belanda tuh suka gitu kan. Nah, hal itu tidak hanya terjadi di perkebunan Belanda yang ada di Bondowoso, tapi juga di perkebunan-perkebunan di wilayah Banyuwangi lainnya kayak di Jember dan juga di sekitarnya. Ternyata seperti itu ya guys ya. Jadi Madura itu selain jago bikin sate dan juga bebek ya. Bebek Madura. Bebek Madura ternyata kalau misalkan kerja juga ulet nih. Katanya tuh nggak banyak cakap, nggak banyak protes gitu. Kerja aja udah gitu. Itu yang dicari Belanda. Betul, emang bagus lah ya kita tuh udah tahu dikasih kerjaan tuh jangan komplain-komplain lah. Betul, Di kerjaan iya. aja dulu gitu. Betul, nyari kerja susah guys hari gini ya guys ya gitu. Jadi kalian penasaran gak sih? Kalau aku tuh penasaran dari tadi kita udah ngomongin soal kopi lagi gitu kan. Jadi pengen nyicipin gitu. Jadi pengen nyicipin seruput-seruput kopi, tapi enaknya sih emang kayaknya di sana. Langsung di sana ya, nggak mau yang beli kopinya dari Jakarta dikirim ke sini gitu ya, nggak mau aku. Enggak mau. Nggak mau Maunya aku. seruputnya di sana, di penginapan sana kayaknya sambil ngeliatin bunga-bunga ya kan. Oh. Terus pagi-pagi, Cucok meong. bukan lagi, apalagi pramusajinya bawa gorengan. Oh digorengin bakwan paginya atau pisang goreng ya kan. Singkong ya kan. Singkong. Mantap jiwa. Siangnya dimasakin pakai sambal terasi gitu. Naik Ya gula udah, asam kita- lambungku nih membayangkannya ya. Kita menghalu-halu dulu ya guys ya. Biasa kalau pagi-pagi emang suka lapar ya Benar. kan gitu. Oke kalau kayak gitu nanti kita masih mau bahas lagi tentang Bondowoso masih ya. Tapi jangan kemana-mana ya Gre. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia.
Indonesia, balik lagi kita berdua ya. Sesuai janji nggak pakai lama kita langsung kembali. Nah tadi kan kalau misalkan di segmen 1 dan juga 2 kita udah bahas tentang desa Jampit yang ada di Bondowoso. Betul. Letaknya nggak jauh dari Kawah Ijen gitu ya. Aduh, deket banget ya, sayang Udah banget deket ya. banget. Boleh lah nginep-nginep di sana, habis itu langsung jalan-jalan nih ke Ijen ya kan. Iya, Ngeliat Blue betul. Fire. Blue Fire. Nah betul. dan juga ngeliat petugas belerang ya kan. Nyobain deh tuh, nah diangka di bawah pakai gerobak-gerobak gitu loh kadang. Iya kalau males gitu kalau ya. males kita Kalau jalan. males capek kita ada sewa ojek juga di sana, ojek gerobak, jadi tinggal tidur-tiduran aja di gerobak situ. Ya atau nggak duduk tiduran ya. juga sih ya. Aku sih waktu itu tidur. Oh dasar. Karena emang dititipin tas banyak. pelor. Habis syuting di atas. pelor ya. Betul. Nah kita akan bahas desa-desa ya, desa-desa unik tentunya yang ada di Indonesia nih Nuke. Di Betul segmen banget. kali ini. Betul. Nah. Nah ini jadi kita nggak bahas tentang Bondowoso aja, tapi sebagai perbandingan kalau Indonesia tuh memiliki banyak desa yang bagus gitu untuk kita kunjungi ya. Dan banyak banget. Betul, pakai banyak banget guys. Gitu. Indonesia udah nggak terhitung deh ya, cantiknya kayak apa. Nah yang pertama nih datangnya dari Nusa Tenggara Timur, ada desa Wairebo. Mungkin kalau kalian yang sering mendengar, nah ini desa Wairebo ini belakangan memang lagi naik daun ya. Desa ini terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dan oleh karena itu ini perlu perjuangan sekali untuk bisa mencapai desa Wairebo ini ya. Banyak yang bilang sih kalau desa ini seperti negeri di atas awan. Karena di sana kita bisa melihat keindahan yang sudah meliputi gitu di desa ini gitu. Jadi kalian saksikan ini udah mencapai desa ini, kalian ini nggak akan bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Kayak apa sih bagusnya desa Wairebo kalau kita ditanya gitu. Duh gimana ya? Pasti kita cuma bisa jawab, duh nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Gak ada kata-kata yang bisa mewakilkan keindahannya gitu ya. Berarti itu udah saking indahnya gitu kan. Nah desa Wairebo ini berada di barat daya kota Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Tapi yang unik dari desa ini adalah keberadaan 7 rumah berbentuk kerucut yang bisa ditinggali 6-8 keluarga guys. Dan ternyata rumah adat ini sudah bertahan selama 19 generasi gitu. Wow, 19 generasi dan pastinya cantik banget ya. Kayaknya bawa drone lucu ya buat foto ya dari atas. Ucu uga. Lucu uga ya. Ucu uga guys. Nah dari NTT sekarang kita mau mengajak kalian ke Bali. Desa Panglipuran yang ada di Bali. Jadi kalau di Bali ya janganlah kalau itu cuman ke Kute lagi, Legian lagi, Kute lagi, Sanur lagi ya kan. Janganlah. Kalian coba ke sini. Jadi desa ini tuh terletak di kaki Gunung Batur. Berjarak tuh sekitar 45 km lah dari Denpasar. Dan desa ini nih mendapat predikat sebagai desa terbersih sepulau Dewata. Wah, udaranya juga sejuk banget karena kendaraan motor dilarang masuk nih. Rumah adat yang ada di desa ini juga semuanya masih asli, terus juga kental dengan budaya Bali. Belum lagi rumah-rumah yang ada di desa ini nih dibangun dengan sangat teratur banget. Ini karena menyesuaikan dengan konsep tata ruang dalam ajaran agama Hindu, yaitu Trimandala gitu. Jadi desa itu kayak rapi banget. Iya, Panglipuran bersih, ya. udaranya juga Sejuk. nggak ada polusi karena kendaraan bermotor tuh nggak boleh Nggak masuk. boleh masuk. Kalau sepeda gitu masih boleh. Sampah-sampah juga nggak boleh buang sembarangan di sana. Jadi memang desa Panglipuran ini dijadikan desa wisata banget ya, tapi dijaga banget kebersihannya gitu. Wah emang top ya. Keren deh. Oke, dari Bali kita ke arah Banten dulu yuk. Ini ada desa Baduy. Kayaknya kalau ngomongin suku Baduy ini udah nggak asing ya, karena memang suku ini asli dari Provinsi Banten, tepatnya Kabupaten Lebak. Tradisi dan budayanya menjadi salah satu hal yang sangat-sangat dijaga. Desa ini juga terdiri dari 2 golongan, yakni suku Baduy dalam dan Baduy luar gitu kan. Suku Baduy dalam masih memegang teguh aturan adat dengan sangat-sangat baik, sedangkan kalau suku Baduy luar ini udah terkontaminasi nih dengan budaya luar selain budaya dari Baduy. Jadi rumah-rumah di desa ini tertata rapi banget, terbuat dari bambu dan hutannya masih sangat terjaga. Masyarakat di suku Baduy juga amat menekankan pada keselarasan kehidupan dengan alam dan tidak boleh ada yang merusak alam. Ini setuju sih. Nah, Yang kayak itu gini-gini dia. nih yang perlu Udah pernah dijaga. belum nih? Belum, say. Aku udah pernah tapi belum sampai Baduy Baduy dalam. dalam. Jadi Baru waktu Baduy itu di luar. perbatasan jembatannya gitu. Oh. Jadi sampai Baduy luar gitu kan, tapi emang kayak misalkan Baduy dalam itu kan baju hitam. Jadi kalau bisa sebenarnya nggak diwajibkan untuk pengunjung itu menggunakan baju hitam, tapi kalau bisa lah menghormati aja gitu. Jadi waktu itu udah pakai baju hitam ya kan, Terus? semangat banget. Ternyata
Gak jadi, oke kita balik gitu. Jadi belum sempat melihat. Belum, padahal kan Orang-orang panas kan itu kan kita trekking udah pakai Trekkingnya baju lumayan hitam. jauh ya? Nggak tahu ya nggak jadi ke Baduy Dalam. Tapi kalau di Baduy luarnya, Baduy luarnya itu juga sebenarnya orang-orangnya gimana? orang-orangnya sih karena jadi gini, kalau di Baduy Dalam itu not even mereka pernah belanja di warung. Nah kalau Baduy luar masih boleh tuh jalan kaki, jajan di warung. Bahkan Jadi katanya mereka juga kenal sekarang jajanan. udah kenal teknologi juga ya. Beberapa udah ada yang megang handphone. Oh iya ya, terakhir sih belum soalnya. Terakhir belum karena kebetulan aku juga handphonenya waktu itu zaman sekolah ya, smartphone belum ada. Oh, zaman Udah zaman banget, dirimu zaman sekolah itu, mah iya betul. mungkin kalau sekarang katanya gitu kan. Mereka udah kenal teknologi sih sedikit-sedikit katanya udah bisa. Tapi Baduy Dalam tetap memegang teguh. Oh, kalau Baduy Dalam memang tidak bisa diganggu gugat sama sekali guys itu. Bener. Jangan berani-berani melawan mereka ya. Serem kitanya nanti. Ya nggak usah dilawan lah ya, kita jalan-jalan aja datang ke dalamnya situ. Oke, selanjutnya apa Grey? Selanjutnya, jadi di Bali nih masih ada lagi Desa Trunyan namanya. Nah kita balik lagi ke Bali nggak apa-apa ya. Jadi ada desa yang berada di kecamatan Kintamani, Bali. Ya, Kintamani kalau ada yang tahu anjing Kintamani. Nah ini ada. Kintamani. Bukan itu lagunya, bukan itu. Oh, salah ya. Jeng. Itu lagu apa ya? Kintamani, yang Kintamani. Kita manis, Oh, kita manis. Dia juga salah. Aduh. Tapi masuk aja nada gue Bisa. bisa ya? Bisa kok, Iya, nggak apa-apa iya. silahkan. Mau nyanyi lagi? Jadi nggak disalahkan dong. Nggak bisa disalahkan, Oh, iya. karena aku pun tak pernah benar. Kreativitas guys ya. Kreativitas itu betul ya. Oke, kita balik lagi tadi ya. Ini ada desa yang terkenal dari proses pemakaman yang berbeda dari daerah di Bali lainnya. Jadi katanya kalau di desa ini tidak menganut tradisi ngaben atau upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali nih. Jenazah tidak dibakar kalau di desa ini, tapi dibiarkan membusuk di atas tanah. Jenazah akan diletakkan di tempat pemakaman Semewayah. Untuk menuju ke tempat pemakaman ini hanya dapat ditempuh dengan menyeberangi Danau Batur. Dan menariknya lagi nih, walau dibiarkan terbuka jenazahnya, tapi gak ada bau menyengat yang ditimbulkan dari tubuh jenazah ini. Itu dikarenakan terdapat sebuah pohon besar dan tinggi, yaitu tarumenyan. Ini pohon inilah yang akan menetralisir bau tidak sedap yang muncul. Jadi keren banget, satu pohon besar ini ternyata kandungan kimianya atau entah zat apa yang dikeluarkan dari ini tuh bisa meredakan bau, bahkan bau jenazah yang membusuk. Wah, ini kayaknya perlu dibudidayakan nih pohon ini, ada di mana-mana. Karena banyak orang yang bau badan suka nggak sadar. Waduh, pengganti deodoran alami ditanam ya. Iya, bau apa angkutan umum gitu ya. Ada yang mau dia kagak nyium baunya sendiri, apa kita udah puyeng-puyeng nyium gitu. Bener. Nah kayaknya harus ditaruh tuh di situ. Kayaknya di dalam angkutan umum mulai harus menanam pohon ini. Atau enggak coba deh anak-anak Indonesia, aku yakin banyak yang pinter gitu ya, teknologi gimana tuh pohon itu dijadikan pewangi atau pengharum ruangan gitu. Ataupun Buat dicampur menyerap dengan bau-bau. udara gitu ya. Jadi satu Indonesia udah say goodbye tuh deodoran. Bau cat, bau cat gitu kan. Jadi hilang semua. Pinter ya inovasi gue kadang-kadang. Pinter kok. Bau mayat aja hilang, apalagi bau ketek gitu Iya, kan. betul. Hilang. Great. Masuk logikanya. Masuk ya. Oke, selanjutnya kita ke Tanah Toraja yuk. Udah tinggalkan dulu yang bau-bau itu. Ini ada Desa Ketek Kesu ya. Jadi kalau kalian berkunjung ke Sulawesi Selatan khususnya di Tanah Toraja ini gak lengkap kalau kalian nggak berkunjung juga ke Desa Ketek Kesu ya. Karena di desa ini terdapat rumah adat dan makam kuno yang sudah berusia ratusan tahun ya. Desa Ketek Kesu ini berada di Kampung Bonoran, Kelurahan Tikuna Malenong, Kecamatan Sanggalangi, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Yang menarik lagi dari desa ini adalah rumah adat Tongkonan yang sudah berusia lebih dari 300 tahun. Dan rumah adat ini dibangun berjajar dengan rapi dan menghadap ke lumbung padi yang ada di sisi timur. Gitu, ada filosofinya ya? Ada filosofi, jadi memang kalau rumah yang ada di Toraja itu ada aturannya. Menghadapnya kemana-kemana gitu. Ya nggak boleh sembarangan ternyata ya. Betul. Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang Toraja gitu ya, ini kan di desa ini jenazah dikubur di tebing batu ya nggak? Terus juga ada 3 cara juga dalam proses penyimpanan jenazah di Bukit Batu yang menyerupai perahu.
Pertama itu dengan menempatkan jenazah di dalam peti mati, terus kemudian disimpan dalam gua. Kedua, ini bisa juga menempatkan jenazah di dalam rumah kecil dari batu yang diukir. Terus ketiga, dilakukan dengan cara menggantung peti jenazah. Wah, jadi ada 3 cara ya untuk naruh di situ. Jadi tuh ada kalau misalkan di sana juga di Toraja, itu kalau misalkan kita ngomongin mayat, nah itu tuh dimasukkan ke dalam tebing batu gitu. Bahkan zaman dulunya itu katanya ada yang geser-geser batu untuk dinaikkan ke atas tebing gitu, untuk nantinya dibolongin dan menjadi rumah jenazah. Iya ya, jadi nggak dikubur di tanah atau di dalam tanah. Bahkan ada yang naruhnya udah begitu aja, taruh peti. Tapi guys, itu nggak sembarangan boleh naruh begitu loh. Karena ada upacara adatnya yang lumayan cukup menghabiskan banyak biaya guys. Benar banget. Untuk bisa naruh jenazah di dalam batu. Jadi selagi belum ada uang untuk bikin adat ya, mayat-mayat itu biasanya jenazah keluarga itu disimpan di dalam rumah bareng sama kita hidupnya bareng-bareng. Gitu. Dan setiap tahunnya di Manene itu ya ini dibersihkan, digantikan Ya, baju biasanya kayak gitu guys. Jadi memang adat di Toraja luar biasa banget dan juga pasti masih bertahan sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Jadi kalau kalian sekarang ini ke Toraja kalian masih bisa lihat itu gitu. Nah biasanya sih di bulan-bulan lagi pas di bulan-bulan adat ya. Agustus biasanya Banyak sih. adat ya, upacara-upacara adat Di gitu. pertengahan tahun lah biasanya, bolehlah kalian cek-cek lah Manene nanti nextnya ada di tanggal berapa, bulan apa, langsung aja datang ke sana gitu. Iya, tabung dulu dari sekarang guys ya. Nabung biar bisa kita ke Sulawesi Selatan, tepatnya ke Tanah Toraja gitu. Tetap di Hayu Indonesia, berbagi cerita dan berita. Untuk Indonesia lebih baik.